Subhanallah, 5 sebab ya, dia dikabulkan doa. Ya, pertama safir, kedua safarnya lama, 3 rambutnya semerawut dan penuh dengan debu jauh dari kesombongan, yang keempat dia mengadakan kedua tangannya ke langit, yang kelima dia mengulang-ulangi doanya ya Rabbi ya Rabbi, yang keenam dia bertawasul dengan rububiyah nama Allah Ar-Rabb. Seharusnya dikabulkan. Ternyata Nabi mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Nabi merasa sulit dikabulkan doanya. Kenapa? Nabi berkata wa mat'amu haram, makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram. Wa malbasu haram, pakaian dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram. Bagaimana mau dikabulkan? Ini isyarat bahwasanya makanan halal dan makanan haram berpengaruh dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, di antaranya doa tidak dikabulkan. Bisa jadi seorang kelihatannya secara zahir amal solehnya banyak, ya mungkin dia bersedekah, mungkin dia umrah, mungkin dia haji, mungkin dia berbakti sama orang tua, tapi ternyata semua dari hasil yang haram, hasil menipu orang, hasil dari praktek riba, dari hasil dari menzalimi orang lain, ya hasil dari korupsi, hasil dari macam-macam. Maka ini semua meskipun kelihatannya dia seakan-akan banyak beramal soleh, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang disebutkan oleh Nabi. Ini contoh sebab untuk dikabulkan banyak, sudah sempurna sebab-sebab tersebut, namun ada penghalang satu. Pengaruh ya makanan halal dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang mau surga adalah orang-orang yang thayyibin. Thayyibin itu orang-orang yang baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik ya, dalam kondisi baik-baik ya. Mereka berkata keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Ya, demikian juga dalam surat Az-Zumar, malaikat berkata, "Tibtum fadkhuluha khalidin." Ya, berkata para penjaga surga kepada orang-orang yang mau surga dengan perkataan mereka, "Tibtum," kalian dalam kondisi baik, masuklah kalian dalam surga, kekal selamanya dalam surga. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik. Dan namanya orang yang baik, ya, mereka ingin yang baik-baik pula, ya. Mereka tidak tentram jika melakukan amalan-amalan yang buruk, ya. Mereka gelisah jika mereka memakan hal-hal yang buruk, yang tidak halal, ya. Ada kegelisahan karena mereka berusaha mencari kebaikan. Karena mereka tahu dalam kebaikan tersebut, baik dalam kebaikan perkataan maupun kebaikan amalan maupun kebaikan makanan yang masuk, itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyuruh memerintahkan manusia untuk makan makanan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai manusia sekalian, makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi ini yang halalan thayyiban, yang halal, yang baik." Ya, kalau kalian baik, carilah yang baik, ya. Ingin masuk surga dalam kondisi baik, maka makanlah yang baik. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi halalan thayyiban. Kemudian kata Allah, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. "Innahu lakum aduwwum mubin." Sungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa setelah Allah memerintahkan kita untuk makan yang baik, setelah itu Allah mengingatkan bahwasanya jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata sebagian ulama bahwasanya karena syaitan berusaha agar menjerumuskan anak-anak Adam ya makan makanan yang haram, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan telah berhasil ya, menggelincirkan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam untuk memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah telah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kalian mendekati ya pohon ini. Ya, dekati saja Allah larang, namun dengan godaan syaitan menghiasi kemaksiatan
menghiasi kemungkaran sampai akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akala minha. Maka mereka berdua, Adam dan Hawa, makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan pernah berhasil menjerumuskan nenek moyang kita ke dalam makan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia sekalian, makanlah ya dari apa yang halal di atas muka bumi ini, ya, yang halal dan thayyib. Kemudian Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan ya berusaha untuk menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam makan makanan yang haram. Dan syaitan ingin manusia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, yang tidak baik. Menikah dengan hasil yang haram, makan dari hasil yang haram, bekerja dengan penghasilan yang haram. Ya, ini yang diinginkan oleh syaitan. Dan syaitan menghiasi perkara-perkara yang haram tersebut, ya, agar anak-anak Adam terjerumus dalamnya. Haji dengan hasil haram, umrah dengan hasil haram, ya, menafkahi anak istri dengan hasil haram, menikah dengan hasil haram, bahkan bersedekah terkadang dengan hasil haram. Ini yang syaitan inginkan. Dan dia menyiapkan langkah-langkah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sedikit demi sedikit seorang terbawa, akhirnya terjerumus dalam praktek-praktek yang haram, sehingga dia makan entah makanannya haram, entah dari hasil atau akad atau transaksi yang haram. Para misal yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain menyuruh kita untuk makan dari hasil yang haram atau dari hasil yang halal, dari makanan yang halal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik, yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah jelaskan bahwasanya hal-hal yang halal banyak, ya, dicari, ya. Allah suruh kita mencari yang halal, benar yang haram ada, tetapi yang halal banyak, ya. Jangan terjebak dengan perkataan sebagian orang yang seakan-akan menggambarkan sulitnya mencari yang halal, sampai sebagian berkata, ya, jangankan yang halal, yang haram saja susah, ya. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sebagian orang mengatakan al-halal mahalla biyadi. Yang halal itu yang sudah saya pegang, itu yang halal. Yang tidak belum saya pegang itu haram. Sehingga mereka berusaha mendapatkan apapun yang sempat dia pegang, mau harta orang, mau dari hasil yang haram, mau transaksi yang haram, yang penting sudah di tangan saya, maka itu adalah yang halal. Ini tentu tidak benar, ya. Yang Allah perintahkan adalah makan yang halal, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its." Itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang mereka dapati Rasulullah SAW telah tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil, yang di mana Nabi SAW memerintahkan mereka untuk perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Kemudian di antara sifat Nabi SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Dan Nabi menjelaskan atau menghalalkan perkara-perkara yang baik, dan Nabi mengharamkan perkara-perkara yang buruk, ya. Dari sini kita waspada, berhati-hati, berusaha mengenal mana yang halal, mana yang haram, kemudian kita tinggalkan. Karena makanan yang haram atau makanan yang baik itu punya pengaruh dalam kehidupan dunia maupun terlebih lagi kehidupan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan amal saleh, ya, maka Nabi SAW menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hasil dari hasil yang haram. Amal saleh dari hasil yang haram, sedekah dari hasil yang haram, Allah tidak terima. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami beri rezeki kepada kalian. Tsumma dzakara rajulu yutilu safar. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh tentang seorang yang sudah lama bersafar, asy'ath akbar, yang di mana rambutnya semerawut penuh dengan debu, yamudda yadayhi ila sama, yang di mana dia mengadahkan kedua tangannya ke arah langit dengan berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia berkata, berdoa, "Ya Rabbku, ya Rabbku." Wa mat'amuhu haram. Ternyata makannya dari hasil yang haram. Wa mashrabu haram. Minumannya dari minuman yang haram. Wa balbasu haraman. Pakaian dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Di sini Nabi jelaskan tentang pengaruh harta haram terhadap tidak diterimanya amal soleh. Ya. Jadi Nabi menjelaskan Allah Maha Baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik pula. Ya. Dan Allah telah memerintahkan bahwasanya orang-orang beriman hendaknya makan yang halal. Sebagaimana Allah perintahkan para rasul, bukan cuma orang beriman yang diperintahkan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Para rasul juga diperintahkan untuk memakan dari hasil yang halal. Kenapa? Karena ya, hasil yang haram mempunyai pengaruh tidak diterimanya amal soleh. Nabi contohkan satu contoh tentang seorang yang dia bersafar dan dia telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Kata para ulama, orang ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang sedang bersafar ini, dia telah melakukan banyak sebab-sebab dikabulkannya doa. Pertama, dia musafir. Dan kita tahu bahwasanya orang bersafar itu doanya dikabulkan. Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin yustajabna la syakka fi dzalik, la syakka fihinna." Kata Nabi SAW, 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya dakwatul musafir, doanya orang bersafar. Karena orang bersafar ini turun rahmat kepadanya dalam kondisi sulit, dia sedang jauh dari keluarga, jauh dari rumahnya, jauh dari kampungnya, ya, kemudian tidak makan yang biasa dia makan, tidak naik kendaraan yang biasa dia naik, tidak tidur di biasa tempat dia tidur, sehingga Allah berikan keringanan, rahmat Allah turun kepadanya, di antaranya doanya dikabulkan. Jadi orang ini musafir. Yang kedua, yutilu safar, sudah lama bersafar. Sudah lama bersafar dan semakin lama dia bersafar semakin mustajab dakwah, semakin dikabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, kondisi dia asy'atha akbar, dalam kondisi semerawut dan penuh dengan debu, jauh dari kesombongan, ya, orang artinya dia tidak necis, ya, dia tidak keren, ya, baju dia semerawut penuh dengan debu, rambutnya juga tidak sempat dia rapikan, penuh dengan debu. Ini orang yang jauh dari kesombongan, mudah untuk dikabulkan doanya. Oleh karenanya Allah bangga dengan para jamaah haji di padang Arafah di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila ibadi haula'i, ya ja'uni syu'than ghubran ushiduhum bi anni qad ushidukum bi anni qad ghafartu lahum." Kata Allah kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang di padang Arafah dengan penuh semerawut, rambut yang semerawut penuh dengan debu, mereka meminta kepada Allah, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Contohnya lagi, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Tatkala seorang sedang sujud, dia jauh dari kesombongan. Kenapa? Bagian tubuhnya yang dia banggakan, kepalanya sedang dia letakkan di atas tanah sambil dia berdoa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segala maha suci bagi Allah yang maha tinggi. Di saat itu kata Nabi SAW, ya, berdoalah, fa'akthiru ad-du'a, berdoalah, banyaklah berdoa, faqamin astajaba lakum, sangat mudah dikabulkan. Kenapa? Karena dia jauh dari kesombongan. Lihat orang ini, dia tadi musafir. Yang kedua, dia sudah lama bersafar. Yang ketiga, dia jauh dari kesombongan. Ini sebab doa dikabulkan. Kemudian yang bundu yadai ila sama. Di antara sebab doa dikabulkan yaitu seorang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW terkadang mengangkat tangan tatkala terkadang sampai tinggi, sampai terlihat putih ketiak beliau alaihi salatu wassalam, ya. Bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa, dia bertawassul dengan nama Allah ya Rabb. Dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbku, ya Rabbku, ya. Subhanallah, 5 sebab, ya, dia dikabulkan doa. Ya, pertama musafir, kedua safarnya lama, 3 rambutnya semerawut dan penuh dengan debu, jauh dari kesombongan. Yang keempat, dia mengadahkan kedua tangannya ke langit. Yang kelima, dia mengulang-ulangi doanya ya Rabbi, ya Rabbi. Yang keenam, dia bertawassul dengan rububiyah nama Allah Ar-Rabb. Seharusnya dikabulkan. Ternyata Nabi mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Nabi merasa sulit dikabulkan doanya. Kenapa? Nabi berkata wa mat'amu haram, makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram. Wa malbasu haram, pakaian dari hasil yang haram.
wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram, bagaimana mau dikabulkan? Ini isyarat bahwasanya makanan halal dan makanan haram berpengaruh dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, di antaranya doa tidak dikabulkan. Bisa jadi seorang kelihatannya secara zahir amal solehnya banyak, ya mungkin dia bersedekah, mungkin dia umrah, mungkin dia haji, mungkin dia berbakti sama orang tua, tapi ternyata semua dari hasil yang haram, hasil menipu orang, hasil dari praktek riba, dari hasil dari menzalimi orang lain, ya hasil dari korupsi, hasil dari macam-macam. Maka ini semua meskipun kelihatannya dia seakan-akan banyak beramal soleh, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang disebutkan oleh Nabi. Ini contoh sebab untuk dikabulkan banyak, sudah sempurna sebab-sebab tersebut, namun ada penghalang satu, yaitu makan dari hasil yang haram, maka buyar semua ibadahnya, tidak diterima oleh Allah. Makanya di awal hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, al-aktsaruna humul asfalun yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa kasbuhu min thayyib. Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak hartanya pada hari kiamat humul asfalun, mereka orang yang paling rendah pada hari kiamat. Saya ulangi, kata Nabi, al-aktsarun, orang yang paling banyak hartanya di dunia, humul asfaluna yaumal qiyamah, mereka orang yang paling rendah pada hari kiamat, illa man qala bil mal hakadha wa hakadha, kecuali yang bersedekah ke sini, bersedekah ke sana, ya mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka mereka yang paling rendah. Ya, kalau hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan duniawi, maka mereka akan paling rendah, paling hina di akhirat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, kecuali orang yang mangqala bil mali hakadha wa hakadha, kecuali yang bersedekah ini, bersedekah itu, ya, wa kasbuhu min thayyib, dan hasilnya dari yang halal, dari hasil dari yang halal. Ini isyarat bahwasanya seorang yang pendapatannya dari hasil yang haram, maka dia akan terhina pada hari kiamat kelak. Ya. Sebaliknya, ya. Sebaliknya, bayangkan kalau orang beribadah meskipun kelihatannya sepele, meskipun kelihatannya sedikit, tetapi dari hasil yang halal, maka Allah akan besarkan hasilnya. Ya, Allah akan agungkan pahalanya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbit thayyib. Tidaklah salah seorang pun bersedekah dengan satu butir korma saja, tapi dari hasil yang baik, dari hasil yang halal. Satu butir korma, tidak banyak-banyak. Artinya itu butir korma berapa sih harganya? Ya, enggak sampai Rp5.000. Ya. Artinya dia bersedekah dengan satu butir korma. Tetapi sedekah tersebut min kasbin thayyib, dari hasil yang halal. Illa akhadhahu Allahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Kecuali Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian mengurusi kudanya yang kecil sampai besar. Hatta takuna mislal jabali au a'zam, sampai akhirnya pahala tersebut, sedekah yang satu butir korma tersebut, besarnya seperti tumpukan korma seperti gunung. Bayangkan. Kenapa? Rahasianya apa? Karena satu butir korma yang dia sedekahkan itu min kasbin thayyib, dari hasil yang halal. Dari hasil yang halal. Ini memberi semangat kepada kita agar kita berusaha dalam berinteraksi, dalam makan yang halal, ya. Karena itu pengaruh dalam amal soleh kita. Bisa jadi amal soleh kita sedikit, mungkin bakti kita kepada orang tua tidak banyak, mungkin sedekah kita kepada kakak dan adik kita tidak banyak, mungkin perhatian kita sama tetangga tidak banyak. Tetapi kalau dari hasil yang halal, Allah bisa besarkan, ya, bisa besarkan seperti tadi, satu butir korma, Allah besarkan pahalanya seperti tumpukan korma sebesar gunung yang disedekahkan. Dan ini fadlullah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dalil yang sangat jelas bahwasanya hasil yang halal berpengaruh tentang kualitas pahala ibadah yang kita lakukan. Karenanya para salaf dahulu, ya, mereka berusaha untuk makan dari hasil yang halal, ya. Mereka berusaha untuk makan dari hasil yang halal. Dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW berkata, inilah anqalibu ila ahli. Sungguh aku pulang ke rumahku. Fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi au fi baiti. Lalu aku dapati ada
satu butir korma jatuh di tempat tidurku di rumah, ya. Fa arfa'uha li akulaha. Aku kemudian mengambil itu butir tersebut mau aku makan. Tsumma akhsha an takuna min as-sadaqah fa ulqiha. Namun aku khawatir ternyata korma tersebut adalah korma sedekah, maka aku buang, ya. Karena kita tahu Nabi SAW Ahlul Bait dilarang makan dari sedekah. Nah, Ahlul Bait boleh makan dari hadiah, ya. Sebagaimana dalam kisah yang panjang tatkala Salman Al-Farisi untuk mengecek Rasulullah adalah seorang Rasul atau tidak, Salman Al-Farisi kasih sedekah kepada Nabi. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk makan dan Nabi tidak makan. Tetapi ketika Salman kasih hadiah, maka Nabi SAW juga ikut makan. Karena Nabi dilarang makan dari hasil sedekah. Nah, Nabi SAW suatu hari pulang ke rumah, dia dapati korma jatuh. Dan Nabi SAW tidak ingin ada kenikmatan Allah yang terbuang. Ini korma jatuh, diambil mau dimakan. Ini nikmat dari Allah, tidak dibuang-buang, tidak mubazir. Ketika Nabi mau makan, Nabi ingat, jangan-jangan ini harta sedekah, maka Nabi tidak jadi makan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berjalan, ya, kemudian wajada tamratan bitariq. Nabi mendapati sebutir korma di jalan, jatuh, Nabi ambil. Kemudian Nabi ingin makan, tidak jadi. Nabi khawatir ini korma sedekah, ya. Korma sedekah sehingga Nabi tidak mau masukkan ke dalam mulutnya. Beliau tidak ingin dalam perutnya ada hasil yang haram, ya. Demikian juga hasil yang syubhat yang diragukan. Jangankan yang haram, yang syubhat saja Nabi tinggalkan. Demikian juga, ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang dia bekerja untuk Abu Bakar, kemudian hasilnya diberikan kepada Abu Bakar. Zaman dulu orang punya budak dan budaknya bekerja, nanti hasilnya diberikan kepada majikannya. Ya, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu makan dari hasil kerja budaknya tersebut. Maka suatu hari budaknya datang membawa suatu makanan, fa akala minhu Abu Bakar, maka Abu Bakar pun makan dari hasil dari budak tersebut. Tiba-tiba sang budak berkata setelah Abu Bakar makan, "Atadri ma hadza?" Tahukah Anda wahai Abu Bakar apa yang kau makan tersebut? Faqala Abu Bakar, "Ma huwa?" Apa itu? Maka sang budak berkata, "Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahana." Dulu zaman jahiliyah sebelum Islam, aku pernah pura-pura jadi dukun, padahal aku tidak bisa praktek dukun, cuma bohongin orang. Ya, aku pernah pura-pura praktek dukun kepada seseorang fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Anni akhada'tuhu, aku menipunya, padahal aku tidak bisa praktek dukun. Falaqiyani fa'atani bidzalik. Ya. Kemudian sekarang dia ketemu saya orang tersebut dan dia kasih aku upah mungkin, ya, atau terima kasih atau tanda jasa. Maka itu tadi makanan yang saya bawa, yang Anda makan wahai Abu Bakar. Fa hadzal ladzi akalta minhu, itu tadi yang dia kasih, itu yang kau makan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Fa adkhala Abu Bakrin yadahu, maka beliau masukkan tangannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia korek-korek, faqa'a kullu syai'in fi batnihi, maka dia muntahkan seluruh isi perutnya. Nah, beliau tidak mau makan dari hasil, ya, ini hasil pemberian diragukan karena ini budaknya di zaman dahulu jahiliyah, di zaman jahiliyah pernah bohongin orang tersebut. Mungkin kebohongannya berhasil. Nah, orang itu rasa terima kasih, belakangan dia kasih hadiah. Di zaman Islam kasih hadiah dibawalah. Ya, ini sebenarnya kalau kita bilang haram mutlak juga enggak, ya. Tetapi Abu Bakar, jadi kita tahu kasusnya. Kasusnya ini budak di zaman jahiliyah sudah lama pernah bohongin orang. Pura-pura praktek dukun. Rupanya mungkin orang tersebut gara-gara tipuan tersebut ternyata berhasil. Kemudian setelah bertahun-tahun berikutnya setelah budak ini masuk Islam, maka ketemu orang tersebut kasih hadiah berupa makanan. Ya. Apakah kaitannya dengan dulu atau tidak? Intinya hadiah tersebut kemudian dibawakan kepada Abu Bakar makan. Ya. Kalau kita bilang haram juga susah. Ya, tetapi Abu Bakar tahu ini syubhat, maka dia pun masukkan tangannya, dia korek-korek lehernya sampai akhirnya dia muntahkan. Kemudian dalam satu riwayat Abu Bakar berkata, "Wallahi law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha." Seandainya itu makanan tidak keluar dari perutku kecuali sampai nyawaku juga keluar, aku akan keluarkan meskipun bersama dengan nyawaku. Artinya Abu Bakar tidak ridho sama sekali ada yang haram masuk dalam perutnya. Inilah praktek para salaf, ya. Ya. Kita juga dengar tentang kisah siapa? Kisah Al-Mubarak. Al-Mubarak adalah ayah dari Ibnul Mubarak, ya, yang terkenal Abdullah Ibnul Mubarak, ya. Al-Hanzali. Al-Hanzali, ya. Abdullah Ibnul Mubarak Al-Hanzali seorang ahli hadis, ya. Yang dia adalah seorang ulama yang jarang seperti dia, ya. Kenapa? Kata para ulama karena terkumpul kepada dia berbagai macam kebaikan. Ya, dia adalah seorang mujahid, seorang alim ulama, seorang ahli hadis,
seorang yang sangat dermawan. Dan ini jarang terkumpul seperti ini. Ada orang alim, tapi mungkin dia ahli ibadah, tapi dia bukan ahli hadis. Ya, mungkin dia ahli hadis, tapi mungkin ibadahnya kurang. Mungkin dia orang ulama, tapi dia bukan mujahid. Mungkin dia ulama, mungkin dia mujahid, tapi dia miskin, tidak kaya raya. Ibnu Mubarak lengkap. Dan ini jarang ada ulama seperti dia. Inilah Abdullah Ibnu Mubarak. Saya katakan tadi apa? Dia seorang yang kaya raya. Sangat rajin bersedekah. Di samping itu ternyata dia hidupnya zuhud. Di samping itu ternyata dia seorang alim. Di samping itu ternyata dia ahli ibadah. Ya. Di samping itu ya, dia ternyata sangat rajin bersedekah. Terkumpul banyak kemuliaan pada Abdullah Ibnu Mubarak. Siapakah bapaknya Al-Mubarak? Abdullah bin Al-Mubarak. Bapaknya Al-Mubarak dahulu adalah seorang budak. Ya. Kalau ada yang mengatakan dari Turkiya, ya, dia budak. Ya. Namun dia dibebaskan oleh majikannya. Bagaimana ceritanya? Kok bisa dia dibebaskan oleh majikannya? Ya. Intinya, mohon maaf, dia dibebaskan oleh majikannya. Ya, kemudian dia bekerja sebagai seorang pekerja di seorang pemilik kebun. Ya. Darinya budak, kemudian dia bebas, kemudian dia bekerja di seorang pemilik kebun. Maka suatu hari pemilik kebun datang bersama teman-temannya pergi ke kebunnya. Di situ ada Al-Mubarak, bapaknya Ibnu Mubarak, sedang bekerja. Kemudian sang pemilik kebun berkata kepada Al-Mubarak, "Itina bi rumanin hullu." Kata dia, datangkanlah kepada kami, bawakan kepada kami delima-delima yang manis. Maka dia pun mengambil beberapa delima. Dibawakan, diberikan kepada pemilik kebun dan teman-temannya. Ya. Kemudian di antara delima-delima tersebut ternyata ada yang kecut dan ada yang rusak. Ketika mereka makan, buka, loh ini kok kecut. Dan ada yang rusak. Maka akhirnya pemilik kebun marah sama dia. Dia mengatakan, apa kau tidak bisa bedakan mana manis, mana yang kecut? Kenapa? Saya kan tadi minta yang manis, kenapa kau bawakan yang kecut? Kau tidak bisa bedakan antara delima yang manis dan delima yang kecut? Maka Al-Mubarak berkata, "Anta ma adzinta li an akula hatta a'rifal hulla minal hamid." Engkau belum izinkan aku untuk makan dari buah delima, sehingga aku tidak bisa bedakan mana yang manis dan mana yang kecut. Maka heranlah pemilik kebun. Ya, namanya penjaga kebun ya harusnya makan bebas aja. Tapi karena dia belum diizinkan untuk makan, maka dia hidangkan delima tanpa membedakan mana yang manis dan mana yang kecut. Maka mendengar perkataan Al-Mubarak, maka pemilik kebun pun kaget dan dia berkata, ya, kata dia, ya, dia menyangka bahwasanya, ya, sudah berapa lama, ya, anta mundu kadza wa kadza tahrusul bustan, kau sudah lama menjaga kebun ini, kau tidak pernah makan sama sekali. Ya. Dia kayak kurang percaya, seakan-akan Al-Mubarak sedang menipunya. Akhirnya dia bertanya-tanya kepada tetangga-tetangganya yang mengenal Al-Mubarak dan mereka mengabarkan memang dia tidak pernah makan dari kebun sama sekali karena tidak pernah diizinkan, ya. Dan dia berkata, "Mundu ata hadzal bustan, ya, ma akala rumanatan wahidah." Mereka berkata, dia sejak datang ke kebun, kerja di kebun tidak pernah makan satu butir buah delima sama sekali. Maka akhirnya pemilik kebun pun kagum dengan akhlak dari Al-Mubarak tersebut. Kemudian dia berkata kepada Al-Mubarak yang sedang bekerja kepada dia, berkata, "Laisa indi ila binatun wahidah." Saya tidak punya putri kecuali satu orang. "Faliman uzawijuha?" Menurut kamu kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka apa kata Al-Mubarak? Al-Yahud yuzawijun bil mal, lil mal. Adapun orang-orang Yahudi mereka menikah karena harta. Wan Nasara lil jamal, orang-orang Nasara menikah karena kecantikan. Wal Arab lil hasab wan nasab, orang-orang Arab menikah karena melihat nasab dan kedudukan. Wal Muslimun lit taqwa, orang-orang Islam menikah karena takwa. Maka akhirnya pemilik kebun ini berkata, "Ma ra'aitu atqalillahi minka." Aku tidak melihat orang yang lebih bertakwa dari engkau, wahai Al-Mubarak. Maka dia pun nikahkan putrinya dengan Al-Mubarak. Maka lihatlah, ya, bayangkan Al-Mubarak, dia tidak mau makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat. Padahal kita tahu namanya urf masyarakat, namanya penjaga kebun, ya boleh makan dong. Boleh lah. Apalagi kalau sudah jatuh. Tapi karena dia tidak pernah diizinkan, bertahun-tahun dia tidak pernah makan sama sekali. Dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki oleh hasil yang haram. Dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki dari hasil yang riba, hasil menipu, hasil korupsi. Tidak. Bahkan hasil yang syubhat. Yang sebenarnya diizinkan oleh
sang pemilik kebun, tapi dia wara', dia khawatir ini masalah karena pemilik kebun tidak pernah mengizinkan. Akhirnya gara-gara satu butir tidak dia makan, apa yang Allah berikan kepada dia? Allah berikan kepada dia bahkan sang pemilik kebun dan putrinya dan sak kebun-kebunnya. Ya, bayangkan. Dan inilah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Maka akhirnya dia punya anak yang sangat luar biasa. Itulah Abdullah Ibnul Mubarak, seorang alim yang zahid, yang mujahid, yang sangat dermawan, yang sangat soleh, abid, sangat rajin ibadah. Tidak heran karena bapaknya ternyata adalah orang yang hebat. Ini juga cerita sama seperti kisahnya bapaknya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Disebutkan tentang biografi bapaknya Imam Al-Bukhari dari Ahmad bin Hafs, dia berkata, dakhaltu ala Abil Hasan, yaitu Ismail. Aku masuk menemui Ismail, ya, yaitu Al-Bukhari, bapaknya namanya Ismail. Kemudian tatkala dia hendak meninggal dunia, jadi dijenguk tatkala akan meninggal dunia. Kemudian apa kata bapaknya Imam Al-Bukhari? La a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin. Aku sama sekali tidak tahu di antara hartaku ada satu dirham pun yang dari hasil haram. Jangankan dari hasil yang haram, tidak ada satu dirham pun dari hasil yang syubhat. Artinya seakan-akan dia berkata tidak ada, kalau bahasa kita, tidak ada saya dapati 1000 perak pun yang aku miliki dari hasil yang haram. Tidak ada aku miliki 1000 pun rupiah pun dari hasil yang syubhat. Bayangkan luar biasa dia menjaga makanannya, tidak boleh ada yang haram, bahkan tidak ada yang boleh yang syubhat. Inilah bapaknya Imam Al-Bukhari, maka lihat bagaimana hasilnya anaknya. Anaknya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahlul Hadis, yang menciptakan atau membuat karya tulis yang sangat luar biasa, Sahih Al-Bukhari, yang disebut dengan Ashahul Kutub Ba'dal Quran, yaitu kitab yang paling sahih, yang paling valid setelah Al-Quranul Karim. Demikian juga kisah dari Majma' atau Mujamma' bin Sam'an rahimahullah, ya. Ibnul Jauzi bercerita tentang orang ini. Orang ini datang, orang soleh ini datang ke pasar sambil menjual kambing. Dia jual kambing. Subhanallah, setiap ada orang yang beli kambing dari dia, dia berkata, yukhayyalu ilayya anna fi labaniha muluha. Setahu saya, kayaknya dia jelasin, kayaknya ini susu perahan dari kambing yang saya jual ini agak asin-asin, itu kurang tidak segar. Ya. Setiap ada yang mau beli, dia kasih tahu. Ya. Subhanallah, jujur luar biasa. Ya. Bukan menjual barang dengan menutupi aibnya, dengan berbohong. Ya. Ini orang-orang soleh yang tidak ingin makan dari hasil yang haram, tidak ingin makan dari hasil menipu seorang pun, tidak ingin makan dari hasil mengelabui orang lain. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan tentang keburukan-keburukan aib barang, maka akan diberkahi hasil jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, namun jika mereka berdua bohong, wa katama, dan menyembunyikan aib-aib barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan penjual beli tersebut. Dihapuskan keberkahan maksudnya apa? Meskipun hasilnya banyak. Orang sekarang jual mobil, sudah dia pakai mobil 3 tahun kemudian dijual, dia tutup-tutupi. Gimana? Oh, mobil bagus, masuk ke bengkel bagus, padahal dia tahu ada aibnya. Ya, tidak semua ahli bengkel tahu tentang aib mobil tersebut. Dia tahu, dia tutupi. Silakan kau periksa. Kalau ada cacat, ya terserah kamu periksa. Ya, namanya orang beda dengan pemilik sendiri. Pemilik sendiri terkadang tahu bagian cacat-cacatnya yang tidak diketahui oleh penjual, tidak tahu oleh pembeli, dan tidak diketahui oleh pemilik bengkel. Dia sembunyikan. Benar, dia dapat harta yang banyak, tetapi tidak berkah, dihapus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berpengaruh dalam kehidupannya, akan berpengaruh dalam kebahagiaannya, akan berpengaruh dalam akhlak dirinya, akhlak istrinya, mungkin akhlak anaknya. Akan berpengaruh dengan kebahagiaannya. Makan haram itu berpengaruh tentang semangat seorang beribadah. Akan berpengaruh dengan kemalasan dia untuk bangun salat subuh. Akan berpengaruh kepada dia dalam malasnya dia bangun untuk salat malam. Akan berpengaruh kepada dia untuk pelit. Semua pengaruh dari hasil yang haram. Kenapa? Dia zalimi orang, dia tipu orang. Kan sebagian orang, kalau dulu saya waktu misalnya saya mau beli di ada pasar ya, misalnya di Arab sana ada pasar mobil bekas. Maka sebagian kawan bilang, ya Firanda, kalau kau beli mobil di sana sudah, jangan kau percaya siapapun. Ya meskipun jenggotnya panjang, jangan percaya. Harus cek, benar-benar cek.
Karena namanya setan banyak di pasar. Ya. Kadang orang benar, kadang orang bohong. Ya. Kita saja merasakan kita kalau mau jual barang, ya, mau jual barang kita maunya misalnya harga barang mobil 200 juta. Kita tahu kalau kita sebut aib ini jadi turun 150 juta. Ya kita berusaha sembunyikan. Ya waliyadzubillah. Ya setan menggelitiki sudah jangan dibilangin. Karena kalau kita bilang langsung 200 juta jadi 150 juta, 50 juta banyak ini bisa buat jalan-jalan, bisa buat makan-makan. Akhirnya kita pura-pura dengan cara bagaimana, dengan cara halus kita tutupi aib tersebut supaya harga barang naik. Benar kita dapat untung 50 juta lebih, tetapi apa yang terjadi itu berpengaruh dalam kehidupan kita, berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita, kemalasan kita dalam beribadah, semangat kita dalam bermaksiat, semua dari apa? Dari hasil haram yang kita sikat tersebut. Lihatlah tadi bagaimana seorang ulama tadi jual kambing, maka dia jelaskan tentang keburukan kambing tersebut. Ya, oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang hidup di zaman yang memang kita harus akui banyak syubhat, ya banyak transaksi yang syubhat, ya maka seorang waspada, ya kalaupun dia ternyata harus terjerumus dalam syubhat, maka hendaknya dia banyak bersedekah. Dengan sedekah tersebut akan membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin dia dapati dari hasil-hasil transaksi yang kurang beres, ya. Dan dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa membersihkan hartanya dengan zakat, dengan banyak sedekah, itu akan bantu membersihkan hartanya dari perkara-perkara yang memberatkan dia pada hari kiamat kelak. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu makan dari hasil yang halal, ya, makan dari makanan yang halal, sehingga akan berpengaruh dalam kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Menurut saya, di zaman sekarang, ujian soal makanan yang halal jauh lebih berat dibandingkan dulu. Kalau di masa sahabat, mereka sangat berhati-hati, bahkan terhadap makanan yang masih samar statusnya. Sementara sekarang, kita hidup di era serba instan, makanan datang dengan cepat lewat delivery, restoran franchise di mana-mana, sampai jajanan online yang kadang kita sendiri tidak tahu jelasnya bahan, proses, maupun sumbernya. Bahkan lebih dari itu, banyak orang tergoda mencari keuntungan yang instan hingga rela mencampur makanan dengan bahan yang haram atau menjual produk tanpa peduli kehalalannya. Realitanya, banyak di antara kita lebih peduli pada rasa dan harga yang murah dibanding memastikan halal atau tidaknya. Padahal di setiap suapan makanan akan menjadi darah dan daging kita dan kelak akan ditanya di hadapan Allah. Dampaknya sangatlah besar di dunia. Makanan haram bisa membuat hati keras, hidup tidak berkah, keluarga sering bertengkar, bahkan tubuh lebih mudah sakit. Doa pun sulit terkabul kalau perut diisi dengan yang haram. Sedangkan di akhirat, ia bisa menjadi sebab tertolaknya amal ibadah meskipun kita rajin sholat, puasa, dan sedekah. Karena itu, kalau kita benar-benar ingin doa yang mustajab, hati tenang, keluarga penuh keberkahan, dan selamat di akhirat, maka menjaga makanan halal adalah kunci. Bukan hanya soal label halal, tapi juga memastikan sumber rezekinya halal. Apakah uang yang dipakai membeli makanan itu dari jalan yang diridhoi Allah atau tidak? Dengan begitu, makanan halal bukan sekedar konsumsi, tapi juga ibadah dan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.